Memang tak lemas. Begitu apa? Teringat dah angkat tangan seperti ini, dah masuk air ke hidung mulut. Teringat lagi saya, ya Allah, saya ini seperti kapas yang diterbangkan angin, ya Allah. Bila saya mati, ya Allah, saya pasrah, ya Allah. Bisikan hati saya baca syahadat. Lepas saya baca syahadat dalam hati itulah Puan, muncul saya, terangkat saya ke permukaan air. Begitu saya muncul, ada satu pokok kelapa. Ada satu pokok kelapa, ada daun yang sudah merunduk ke dalam air, ujung daun kelapa kering itulah saya pegang. Begitu saya pegang, rupanya datang gelombang lagi, berputar lagi saya di situ. Tak lama muncul anak saya, 2 orang yang saya buat naik kereta tadi di depan saya. Allah pertemukan lagi di situ. Padahal mereka sudah tak tahu kemana kan. Jadi begitu saya nampak anak saya, ya Allah, anak saya, ya Allah, pegang pokok kelapa nak. Saya berteriak, dapatlah batangnya. Disitulah kami berdoa. Rupanya datang gelombang lagi Puan. Gelombang terakhir kita pun tak tahu. Begitu datang gelombang lagi, badan kami ini terapung. Saat air itu surut, kami ikut air turun. Begitu kami ikut air turun, rupanya di pertengahan pokok kelapa itu sudah ada sampah-sampah yang sangkut banyak. Jadi ada batu-batu tersusun seperti tangga lah. Jadi disitulah kami berdiri sikit seorang hingga lebih kurang jam 3 petang, di mana terik matahari panas, kehausan, kelaparan, sampai anak saya yang umur 10 tahun dia cakap, "Mak, haus, Mak, haus." Nggak ada apa-apa yang kita minum nak. Ya, niat puasa aja saya bilang. Jadi disitulah kami bertahan, disitulah kami berdoa, disitu alhamdulillah puan-puan suami saya selamat. Walaupun beliau dalam digulung juga dalam air. Saat beliau dalam hampir kehabisan nafas beliau, kata beliau, ada seorang budak kecil umur 6 tahun minta tolong. Begitu beliau dengar budak itu berteriak, langsung beliau ini punya tenaga lagi. Langsung dia ambil budak itu, didudukkan di bahu dia. Jadi saat itu datang gelombang lagi katanya, mereka dimasukkan ke bawah sampah-sampah. Budak itu pun hilang lagi. Suami saya buka hingga bisa duduk di atas sampah. Beliau berdoa. Jadi saat itu beliau tak ada ingat isteri, tak ada ingat anak. Yang dia pikir budak itulah yang dia pikir. Jadi saat itu berdoa, ya Allah, bila budak ini masih ada umur, ya Allah, selamatkanlah dia, ya Allah. Tapi alhamdulillah doa itu pun dikabulkan oleh Allah. Tak lama muncul lagi tangan dia di depan suami saya. Diambil, didudukkan di samping. Saat itu budak itulah yang mengingatkan suami saya. Dia cakap, "Atuk, mungkin hari ini mak saya dan ayah saya tak ada lagi. Saya ikut Atuk aja boleh?" Di situlah baru tersentak hati suami saya. Baru dia ingat anak istrinya. Langsung dia menangis. Dia menangis, mungkin dia pikir kami sudah tak ada. Jadi saat itu datang beliau naik ke atas bumbung rumah sekolah sambil menolong orang-orang yang hanyut-hanyut dekat bumbung. Tak lama datang seorang perempuan datang ke suami saya karena beliau melihat suami saya duduk dengan seorang budak. Kata, "Ini anak kakak saya," dia bilang. Begitu dia bilang, tanya, "Nak, kamu nak ikut kakek apa nak ikut makcik kamu?" Dia pilih ikutlah makcik dia. Jadi legalah hati suami saya. Beliau langsung karena melihat orang-orang pada turun semua, beliau turun dengan berdoa lagi beliau, "Ya Allah, jumpakanlah saya sama anak istri saya walaupun mereka sudah jadi mayat." Itulah doa beliau. Jadi beliau turun, lebih kurang ada 30 menit beliau berjalan karena harus naik sampah-sampah. Alhamdulillah doa itu pun dikabulkan oleh Allah lagi. Anak saya yang umur 10 tahun melihat ayahnya lagi jalan. "Ma, itu ayah, Mak." Saya panggil, saya lambailah tangan. Begitu saya lambai tangan, beliau melihatlah ada satu pokok kelapa. Di situ ada beberapa orang, termasuklah anak istrinya. Langsung beliau sujud dalam air. Mungkin sujud syukur, "Ya Allah, inilah balasanmu, inilah salah satu perbuatan baik saya. Dengan menolong tadi seorang budak kecil, maka Allah langsung membalas saat itu juga. Selamatlah anak istrinya di satu pokok kelapa." Jadi langsung beliau datang, turunkan kami, air pun sudah mulai surut. Jadi mak yang saya bawa lari tadi,
beliau hilang sampai sekarang tak jumpa-jumpa lagi. Anak saya satu yang saat gempa bersama saya, dia arah lain dia lari, dia pun tak jumpa lagi. Jadi satu orang ya? Dia satu anak, satu mak sama, tapi adik-adik abang banyak juga yang meninggal. Jadi kalau adik memang satu keluarga dihabis. Kalau abang ipar macam tu juga, satu keluarga habis. Jadi inilah cerita saya buat. Tapi ada satu hikmah ya, yang tak bisa saya lupakan. Saat saya pusing-pusing dalam air, dalam benda-benda tajam, alhamdulillah kulit saya ni, tubuh saya ni tak ada tergores sikit pun oleh benda tajam. Aurat saya pun masih tertutup rapi. Mungkin dengan kata-kata mak saya terakhir kali saat selepas salat subuh, dia panggil saya, "Nak, hari ini kamu tak usah berniaga, duduk aja istirahat." Saya dengarlah, saya tak berniaga lah hari itu, istirahatlah saya. Yang kedua, selepas gempa dia panggil lagi saya, "Nak, pulang kamu mandi cepat-cepat, pakai baju yang kuat, kalau ada apa-apa kamu bisa lari." Saya dengar juga, mungkin dengan kata-kata terakhir beliau itu saya patuhi. Alhamdulillah, Allah memberilah keselamatan bagi saya. Jadi inilah doa orang tua, dan kita patuhi, insyaAllah Allah akan menjaga kita. Jadi inilah cerita saya.